Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif atau TDO. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada pembelajaran KD 3.4 dan 4.4, memahami, menyajikan proses dasar mesin konversi energi. Sebelumnya pada pertemuan minggu kemarin atau sebelumnya telah saya ulas pengantar dasar tentang pembelajaran mesin konversi energi. Untuk mengingat kembali, mari kita ulas lagi lebih dalam, kita review pembelajaran sebelumnya. Pada pengantar pembelajaran mesin konversi energi, kita tahu di sini ada 3 kata. Yang pertama mesin, yaitu suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk menghasilkan tenaga yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian di sini ada kata konversi. Konversi dalam bahasa lain atau bahasa persamaannya atau sinonimnya yaitu mengubah. Kemudian energi di sini adalah yang kita tahu bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat diusahakan, namun energi dapat diubah ke dalam bentuk energi lain, dari satu energi menjadi energi yang lain. Kemudian dari 3 kata yang ada ini, secara kumulatif kita gabungkan mesin konversi energi. Dalam artian di sini adalah alat yang mengubah suatu energi, maksudnya dari salah satu energi, misalkan energi panas, menjadi energi lain, misalkan energi gerak, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya sehari-hari. Nah, di sini kita gambarkan, kemarin saya beri contoh, yaitu misalnya sepeda motor, biskut, pembangkit listrik, kemudian contoh sederhananya kemarin alat-alat yang mengonversi energi, mulai dari setrika, kipas angin, televisi, bel listrik, dan sebagainya. Itu salah satu contoh bentuk-bentuk penerapan konversi energi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita spesifik masuk ke dalam pembelajaran mesin konversi energi, di mana di sini ada kata mesin yang hubungannya nanti dengan pembelajaran di jurusan teknik otomotif. Pada mesin konversi energi, kita tahu klasifikasi mesin konversi energi. Yang pertama kita akan membahas tentang motor bakar. Pak, bagaimana kok bisa dinamakan motor bakar? Ini bukan ada motor kemudian dibakar ya. Tapi konsep motor bakar ini, definisi atau pengertiannya adalah suatu perangkat atau mesin yang mengubah energi termal, ada energi termal atau energi panas atau juga energi kalor ya, biasa kita lihat, menjadi energi mekanik ya, atau menjadi energi gerak. Jadi konsep motor bakar di sini mengubah suatu energi termal menjadi energi.
Di sini digambarkan ya, ada simbol sebuah api ya. Kemudian dengan adanya proses pembakaran api ini, adanya proses pembakaran ya, bahan bakar atau fuel, udara, dan sistem pengapian, dengan adanya suatu konstruksi mesin. Jadi motor bakar di sini digambarkan di dalamnya itu suatu konstruksi mesin, kemudian ya, yang terdiri dari adanya bahan bakar, udara, sistem pengapian, dan proses pembakaran yang memungkinkan terjadinya siklus kerja atau kerja mesin. Proses pembakaran maksudnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara untuk menghasilkan tenaga atau power, didorong hasil pembakaran tersebut yang diubah menjadi energi mekanik atau tenaga. Ini adalah konsep suatu motor. Kemudian selanjutnya untuk alur ya, alur perubahan atau konversi suatu energi dari motor bakar adalah digambarkan seperti ini ya. Di sini tertulis energi kimia ya. Pak, energi kimia didapatkan dari mana? Di sini digambarkan suatu bahan bakar ya. Ada juga api. Bahan bakar ya, merupakan salah satu energi ya, energi kimia. Kenapa ya? Bahan bakar itu bermacam-macam ya. Bahan bakar termasuk zat kimia. Makanya di sini disebut energi kimia yang diperoleh dari bahan bakar ya, campuran bahan bakar dan udara. Kemudian menjadi energi panas atau thermal atau kalor ya. Kok bisa Pak ya, terjadi energi panas di sini? Diartikan di sini digambarkan sebuah konstruksi mesin, kemudian ada suatu ya, konstruksi, ada petuk atau flap, ada piston atau torak ya. Kemudian di sini ada ruang bakar, ini saluran bisa, ini saluran buang. Suatu konstruksi mesin di sini mengubah energi ya, gerak menjadi energi termal. Energi gerak diperoleh dari mana ya? Tadi putaran mesin. Kemudian di sini ada busi ya, tujuannya untuk memastikan api. Di sini ditambahkan energi panas di sini diartikan ya, diperoleh dari proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar ya, atau combustion chamber. Kemudian ya, setelah energi panas diperoleh, ditransfer ya, atau disalurkan, diubah lagi menjadi energi gerak atau mekanik ya, sehingga menghasilkan power atau tenaga atau daya. Nah, pemanfaatan energi kimia menjadi energi panas, menjadi energi mekanik dan menjadi tenaga yang dimanfaatkan pada kendaraan yang misalkan di automobiles atau mobil, submarine atau kapal, diesel lokomotif atau lokomotif diesel, dan turbin. Untuk ini alur atau skema perubahan energi motor bakar bisa dilihat ya. Kemudian energi dapat diperoleh dari proses pembakaran yang terbagi menjadi dua golongan ya. Di sini klasifikasi mesin bakar atau motor bakar ya tadi itu diklasifikasikan atau dikelompokkan ya, menjadi yang pertama yaitu mesin pembakaran dalam ya. Mesin pembakaran dalam ya. Yang pertama mesin pembakaran luar atau external combustion engine atau ECE saya bilang.
suatu mesin yang mempunyai sistem pembakaran yang terjadi di luar mesin itu. Ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau tadi di motor bakar kita gambarkan ya, ada suatu bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, kemudian dibakar dengan sistem pengapian, kemudian tenaganya diubah lagi menjadi energi mekanik. Nah, di sini pembakaran yang terjadi itu di luar mesin. Jadi ada suatu wadah untuk membakar bahan bakar dan udara, kemudian hasil dari fluida kerja itu disalurkan menuju ya, ruang khusus yang akan diubah menjadi energi. Misalnya mesin uap, di mana energi termal atau energi panas hasil pembakaran dipindahkan, ada kata dipindahkan atau disalurkan ke dalam fluida kerja mesin. Ya, jadi energi panasnya diperoleh dulu, baru disalurkan ke fluida kerja. Pembakaran air pada ketel uap. Pada ketel uap ini contohnya pada mesin lokomotif ya. Kemudian menghasilkan uap yang baru dimasukkan ke dalam sistem kerja mesin untuk mendapatkan energi. Dari proses pembakaran itu disalurkan kemudian ke dalam sistem kerja mesin akan diubah lagi menjadi energi ya. Kemudian selanjutnya adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine atau ICE ya. Pada umumnya motor pembakaran dalam dikenal dengan motor bakar. Nah, jadi motor bakar di sana tadi yang kita ulas pada pembahasan sebelumnya, yaitu motor bakar yang termasuk ke dalam mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Proses pembakaran bahan bakar terjadi di dalam mesin itu sendiri, artinya di dalam ruang bakar mesin itu, misalnya yaitu motor atau mobil terdapat ruang pembakaran, sehingga gas hasil pembakaran berfungsi sebagai fluida kerja mesin sekaligus. Berdasarkan sistem yang dipakai, motor bakar ini ada dua jenis, ini motor 2 angkat dan 4 angkat, turbin gas, motor bakar propulsi pasang atau mesin jet atau truk. Ini adalah contoh motor bakar turbin gas, motor bakar propulsi panser gas. Mesin yang menghasilkan gaya dorong Pak ini aplikasikan di mana? Di pesawat terbang. Kebanyakan. Turbin gas juga sama. Motor turbin. Oke, ini tadi kita sudah mengulas jenis mesin pembakaran. Ya, ada 2 motor bakar. Kalau biasanya menyebutnya itu ada motor bakar luar, motor bakar dalam, atau mesin pembakaran luar atau external combustion engine atau ECE, dan mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine atau ICE. Ya. Tadi kita sudah tahu ya pengertian. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa keuntungan atau kelemahan dari keduanya. Ya. Yang pertama ECE, external combustion engine, macam bahan bakar yang bisa digunakan lebih banyak. Ya. Jadi mesin ECE ini ya, tidak hanya menggunakan misalkan jenis fluida gas. Ya. Fluida itu ada 2, ya, fluida gas dan fluida air. Ya. Lebih banyak. Mesin uap lebih bebas getaran. Jadi contohnya di ketel uap atau mesin uap, maka lebih bebas getaran ya, artinya hasil pembakaran itu tidak menimbulkan tenaga yang banyak sehingga ya hanya menghasilkan ya, uap yang disalurkan menuju ruang kerja mesin. Turbin uap
untuk daya tinggi ya jelas ya, sehingga untuk daya tinggi kebanyakan menggunakan mesin pembakaran uap. Kemudian yang kedua adalah mesin pembakaran dalam. Mesin lebih sederhana, kompak, artinya konstruksi lebih ya simple atau lebih dapat mudah dirakit. Kemudian punya mesin lebih sederhana. Contohnya untuk mesin pembakaran dalam adalah mesin bensin, mesin diesel. Kemudian temperatur seluruh bagian mesin lebih rendah, lebih efisien dalam hal pembakaran karena apa? Hasil dari proses pembakaran tersebut disalurkan semuanya ya, untuk menjadi tenaga atau energi mekanik. Sedangkan dalam mesin uap ya, tadi ada kata disalurkan atau dipindahkan dari wadah ya, wadah pembakarannya atau tempat pembakaran ke ruang bakarnya, sehingga dalam proses perjalanan itu pasti ada ya, yang namanya efisiensi ya, yang berkurang. Efisiensi kerja mesin yang